Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Jamaah pengajian Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Segala puji adalah milik Allah. Atas perkenannya segala kebajikan dapat terlaksana, segala keinginan dapat terpenuhi. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada masjid yang kita cintai ini termasuk salah satu kebajikan yang terlaksana, salah satu keinginan yang terpenuhi semata-mata karena perkenan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah tetap tersampaikan, tercurahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi suci, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita tentang memahami makna syahadat. Ya. Kemarin sudah kita bahas bahwa syahadat itu adalah miftahul jannah, kunci surga. Tapi Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam sahihnya, yaitu Sahih Bukhari, menyebutkan kalau kita hanya mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah atau kalimat tauhid la ilaha illallah, betul kita sudah memegang kunci, namanya kunci surga. Tapi apakah kunci itu punya gigi apa tidak? Kalau kita mengucapkan syahadat, walaupun syahadat kita ucapkan 10 kali, 100 kali, bahkan 1000 kali dalam satu hari, tapi kalau tidak ada geriginya, ya maka kunci itu tidak bisa dipakai untuk membuka. Walakin laisa miftahun illa lahu asnanun fa in ji'ta bi miftahin lahu asnanun futiha laka wa illa lam yuftah laka. Jadi kalau kunci itu ada geriginya, maka bisa dibuka pintu surga itu. Tapi kalau kuncinya tidak ada geriginya, maka tidak bisa membuka pintu surga. Walaupun kita memegang kuncinya. Istilahnya adalah memegang duplikat kunci surga. Oleh karena itu, yang kemarin sudah kita jelaskan tentang makna la ilaha illallah, makna asyhadu alla, asyhadunya sudah kita bahas kemarin secara detail. Kemudian kalimat tauhidnya sudah kita bahas, la ilaha illallah sudah kita bahas. La di situ adalah huruf nafi lil jinsi, huruf untuk peniadaan semua jenis. Apa saja yang dituhankan oleh manusia, baik itu malaikat, manusia, jin, setan, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau benda-benda yang lain yang dianggap sebagai Tuhan, maka sesungguhnya kita tiadakan lebih dahulu la ilaha. Baru setelah ditiadakan, baru kemudian ada isbat, namanya illah, huruf istisna. Li isbat, untuk menetapkan illallah, hanya Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifatnya. Yang kemarin diartikan la ma'buda bihaqqin illallah, la robba bihaqqin illallah, dan selanjutnya. Sekarang kita akan membahas syarat-syarat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu dalam kitab Fathul Majid itu ada syaratnya. Setidak-tidaknya syaratnya yang kemarin kita sampaikan sebagai muqaddimah ada 7. Kalimat la ilaha illallah memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat adalah suatu yang tanpa keberadaannya, maka yang disyaratkan itu menjadi tidak sempurna dan tidak dapat terrealisasi, bahkan dianggap tidak sah. Jadi walaupun kita membaca
kalimat la ilaha illallah 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari. Tapi kalau kita tidak menyertakan syarat-syaratnya dalam kalimat la ilaha illallah itu, maka dianggap sia-sia. Mungkin juga tidak sempurna, tapi lebih cenderung kepada ketidaksia-siaan. Jadi sia-sia, percuma. Jadi percuma. Ada berapa syaratnya la ilaha illallah itu? Biar kalimat la ilaha illallah itu punya gigi, punya gerigi, sehingga kunci ini bisa dipakai untuk membuka surga. Ya memang hadisnya mengatakan seperti itu, miftahul jannah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu miftahul jannah. Makanya ketika ada persoalan yang berkaitan dengan khilafiyah, orang tahlilan itu, bagi mereka yang kemudian yang tidak setuju dengan tahlilan itu, dijawab oleh seorang tokoh atau kiai yang mengatakan kalimat la ilaha illallah itu miftahul jannah, kunci surga. Gara-gara waktu dan tempat mengucapkannya saja kemudian dibid'ahkan, kemudian disalah-salahkan, kemudian dinistahkan. Gara-gara salah waktu dan salah tempat ketika membacanya. Dibaca ketika 7 hari, dibaca ketika 40 hari, dibaca ketika 100 hari, dibaca ketika 1000 kali, bahkan dibaca setiap tahun, haul. Kadang-kadang dibacanya tidak di tempat-tempat yang tertentu sebagai membaca, di masjid atau di surau atau di musola, kadang di makam, di tempat-tempat tertentu. Apa gara-gara diucapkan di tempat-tempat tersebut, diucapkan pada waktu-waktu tertentu itu, kemudian kalimat la ilaha illallah itu dipersoalkan. Padahal kalimat itu kata Nabi miftahul jannah, adalah kuncinya surga. Nah, kita sudah megang kunci itu karena kita sudah mengucapkan kalimat itu la ilaha illallah. Sudah kita pegang kuncinya itu, walaupun kunci itu kunci duplikat. Tetapi belum tentu kunci itu kemudian bisa dipakai untuk membuka surga. Oleh karena itu perlu kita kasih gerigi biar bisa membuka pintu surga. Ada syaratnya, ada 7. Yang pertama adalah al-ilmu, yaitu pengetahuan. Kita kalau berbicara tentang kata-kata al-ilmu atau pengetahuan itu, sesungguhnya itu adalah proses. Jadi proses tolabul ilmi maksudnya itu adalah mencari ilmu. Mencari ilmu maksudnya adalah mengaji. Oleh karena itu sediakan waktu. Setidak-tidaknya waktu yang kontinu, waktu yang konsisten, waktu yang istiqomah untuk mengaji. Karena apa? Syaratnya untuk membuat kalimat la ilaha illallah itu sempurna dan tidak sia-sia ketika kita mengucapkannya itu, syaratnya adalah kita harus mengasah setiap hari, memperbarui jaddidu imanakum bisyahada. Maka perbarui imanmu itu dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya kita dituntut untuk apa? Untuk jadid, untuk memperbarui. Untuk apa? Untuk mengasah. Untuk apa? Selalu untuk menservis. Selalu apa? Untuk mengoreksi. Untuk apa? Untuk introspeksi. Apakah selama kalimat la ilaha illallah itu sudah berpengaruh dalam perilaku kita sehari-hari? Jadi yang dikatakan al-ilmu itu artinya adalah pengetahuan. Tidak ada manusia yang punya pengetahuan. La ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Yang punya ilmu itu hanya Allah. Makanya sifatnya Allah adalah al-ilmu. Tidak ada yang mempunyai ilmu itu kecuali Allah. Qalu subhanaka la ilma lana. La ilma lana. Nabi Adam diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat itu. Qalu subhanaka la ilma lana, ketika para malaikat disuruh menyebutkan nama-nama oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau itu mengatakan seperti itu. Kemudian Nabi Adam menyaksikan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi malaikat itu mengucapkan la ilma lana, kami tidak mempunyai ilmu, kami tidak mempunyai pengetahuan. Kami tidak punya dasar-dasar yang untuk bisa membaca
bagian-bagian atau asma-asma suatu benda yang ada di sekitar surga. Illa ma'alam tanah, kecuali engkau yang mengajarkannya. Ya gak mungkinlah Allah mengajarkan kepada kita. Melalui siapa? Biwasitotin Nabi. Ilmu itu diberikan kepada kita biwasitotin Nabi, melalui perantara Nabi. Atau perantara Rasul, biwasitatin Rasul. Kemudian Nabi dan Rasul. Kemudian siapa lagi? Al ulama warasatul anbiya. Adalah ulama para pewaris Nabi. Ilmu itu kalau nggak dicari ya nggak dapat. Wong Rasulullah diajari oleh Allah melalui para malaikat, oleh malaikat Jibril. Jadi ilmu kalau nggak diajarkan nggak bisa. Ilmu kalau kita hanya belajar ilmu sendiri tanpa melalui proses pengajaran, dikhawatirkan sakarepe dhewe kita memahami ilmu itu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi yang dikatakan ilmu syarat la ilaha illallah itu jangan berhenti mengaji. Walaupun satu pekan sekali, tapi istiqomahkan itu. Istiqomahkan itu. Karena apa? Syaratnya kalimat tauhid ini bisa menjulang tinggi, menggoyangkan aras. Kalimat tauhid ini kalau diucapkan kemudian menjadi sempurna dan tidak sia-sia. Maka salah satunya itu adalah harus kita asah, harus kita perbaiki, kita perbarui terus. Sehingga apa? Sehingga betul-betul kalimat ini menjadi sempurna dan betul-betul akan menjadi seperti fungsinya. Pengetahuan ini menyangkut beberapa hal. Misalnya makna la ilaha illallah yang kemarin kita pahami. Maknanya la ilaha illallah, la ilaha. La adalah huruf nafi lil jinsi. Jadi menafikan seluruh jenis. Jinsi namanya jenis. Kalau dalam bahasa Arab, kalau Arab ada mengatakan la tilmida. La tilmida. Tidak ada murid atau la jama'ata. Tidak ada jamaah, berarti tidak ada jamaah sama sekali. Baik imamnya, baik makmumnya, baik yang mengaji, baik marbutnya, siapa saja. La jama'ata. Namanya la huruf nafi lil jinsi. Menghilangkan, meniadakan semuanya yang berkaitan dengan jamaah di Masjid Al-Furqan ini. Gak ada jamaah. Baru kemudian isbat illah. Tidak ada jamaah sama sekali, plus tidak ada. Pokoknya jenis manusia tidak ada semuanya, baik itu anak kecil, baik itu anak muda, remaja, wanita, laki-laki, tua, semuanya tidak ada. Itu namanya harfu nafi lil jinsi. Semua jenis. Baru kemudian illah ditetapkan namanya istisna, dikecualikan lil isbat untuk menetapkan. Illah siapa? Illah marbot. Kecuali marbot. Jamaahnya nggak ada semuanya, imamnya nggak ada, yang sholat nggak ada, semuanya nggak ada di masjid ini. La jama'ata fil masjid. Illa siapa? Illa marbot, kecuali marbot. Sama dengan kalimat la ilaha. Tidak ada Tuhan, dia anggap Tuhan tidak ada. Baik itu dari kelompok jin, kelompok malaikat, kelompok manusia, kelompok hewan, kelompok tumbuh-tumbuhan. Apa itu benda yang mempunyai keunggulan, mempunyai kelebihan, mempunyai karomah, atau yang dipetuhankan la ilaha, tidak ada Tuhan semuanya. Manusia bebas tanpa terikat oleh aturan Tuhan. Baru kemudian illah, penetapan, namanya harfu istisna lil isbat, illallah, kecuali Allah. Penting ini. Pengetahuan ini penting sekali. Karena apa? Sesungguhnya kalimat tauhid itu adalah meniadakan semua jenis Tuhan. Kemudian menetapkan satu Tuhan, yaitu Allah, yang termaktub dalam surat Toha itu. Kenapa kok ilmu? Demikian juga kandungan syahadat yang menurut prinsip sangat fundamental, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nanti ada pembahasan sendiri tentang Muhammad. Ya, diikrarkan dengan pemahaman. Diikrarkan dengan pemahaman. Kemarin kan satu ya. Kata-kata asyhadu yang pertama adalah mengetahui. Ya, mengetahui. Setelah mengetahui kemudian meyakini. Setelah meyakini kemudian mengikrarkan. Setelah ikrar kemudian kita menyaksikan fasyhadu,
bi anna muslimun. Jadi yang pertama kita mengetahui dulu maknanya la ilaha illallah. Kemudian kita yakini kebenarannya. Setelah itu baru kita ikrarkan. Setelah kita ikrarkan baru kemudian fasyhadu. Kita berikan, buktikan kepada orang banyak, fasyhadu, saksikanlah kalian semuanya bi anna muslimun, sesungguhnya saya adalah muslim yang sejati. Yang kemarin kita bahas apa muslim yang sejati itu, yang kemarin itu ya. Kita bahas ada 3 itu. Jangan malu jadi orang Islam. Tunjukkan bahwa kita menjadi orang Islam. Dan buktikan bahwa orang Islam adalah terbaik di antara umat-umat yang lain. Dalam Al-Quran disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semuanya orang-orang beriman, umatnya Nabi Muhammad adalah khaira ummat, sebaik-baik umat yang dilahirkan oleh Allah linnas. Untuk apa? Untuk peradaban kemanusiaan di muka bumi ini. Harus kita buktikan kalau Islam, agama yang ada dalam kita, adalah agama yang terbaik. Walaupun sekarang Islam lagi dipersekusi, lagi dinistakan dan lain sebagainya, lagi diadu domba, lagi diuji dan dicoba, tapi tetap kita buktikan bahwa Islam adalah yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Yang kemarin itu diikrarkan. Dan jangan malu jadi orang Islam itu. Jangan setengah-setengah jadi orang Islam itu. Kalau berpakaian yang Islami betul, yang syar'i. Sama untuk yang muslimah, jangan separuh-separuh pakaian itu. Dan tunjukkan bahwa kita sebagai orang muslim disiplin, cinta kebersihan, cinta perdamaian, tidak suka dengan kekerasan. Buktikan itu. Dan tunjukkan kepada umat bahwa kita adalah terbaik yang dilahirkan di muka bumi ini. Banyak cerita-cerita yang membuktikan kepada kita semuanya bahwa Islam sesungguhnya adalah terbaik. Al-Islamu ya'lu. Islam itu tinggi. Wala yu'lalai, tidak ada yang lebih tinggi daripada agama Islam. Al-Islamu ya'lu wala yu'lalai. Tapi ada kemudian mengatakan bahwa al-Islam mahjubun bil muslim. Islam itu dirusak, Islam itu dihijab oleh siapa? Bil muslimin, oleh perilaku orang-orang Islam itu sendiri. Oleh karena itu pengetahuan memang harus didahulukan atas amalan yang lain. Karena nomor 1 di antara 7 syarat la ilaha illallah. Yang pertama, karena ilmu adalah pembangkit iman dan ketundukannya. Jadi ilmu itu adalah pembangkit iman. Diibaratkan iman itu seperti pohon, ya. Diibaratkan iman itu seperti pohon. Ilmu itu pupuknya. Diibaratkan iman itu seperti pohon, ilmu itu pupuknya. Jadi semakin subur, semakin rindang, buahnya semakin bagus, daunnya begitu rindang, akarnya begitu ke bumi, tunasnya menjulang ke atas langit. Karena apa? Karena dipupuki dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Kahfi, surat Al-Hajj ayat 54. Wal ya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratal mustaqim. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh Allah memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus. Siratal mustaqim itu adalah jalan tauhid. Jadi siratal mustaqim itu adalah jalan tauhid. Jadi ilmu yang kita pelajari itu sesungguhnya akan membangkitkan keimanan kita dalam diri kita. Iman itu nggak ada apa-apa, Pak. Makanya hidayah itu kan banyak sekali, Pak, dalam Al-Quran itu. Pertama, hidayah itu adalah insting. Kalau dalam bahasa Arab namanya ghoriza. Kalau dalam bahasa namanya naluri. Itu hidayah pertama. Insting, ghoriza atau naluri itu diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluknya. Jadi kan kalau tahu ke hutan Amazon,
Jadi hutan Amazon. Hutan Amazon itu adalah hutan yang begitu banyak ularnya, yang begitu ular ganas. Suka makan apa ular ini? Suka mencari telurnya burung-burung itu. Tapi akhirnya burung-burung itu membuat sarang untuk bertelur dan berkembang biak anaknya itu di dahan-dahan yang sulit dijangkau oleh ular. Yang sulit dijangkau oleh ular. Padahal ular itu adalah binatang yang ukurannya panjang. Ular nggak berani menjangkau dahan-dahan yang cukup berbahaya bagi ular. Pertanyaannya, siapa yang menyuruh burung itu membuat sarang di tempat-tempat yang berbahaya bagi ular? Tapi bagi burung itu tempat yang aman, tapi bagi ular tempat yang tidak aman. Kalau untuk bisa meraih telurnya burung atau anaknya burung, pieknya burung itu. Pertanyaannya, burung nggak punya akal. Burung hanya punya nafsu. Hewan nggak punya akal. Hewan nggak punya nafsu. Sekarang siapa yang memerintahkan burung itu membuat sarang yang begitu sulit dijangkau oleh ular? Nggak punya akal. Kalau kita punya akal, meletakkan barang tersimpan supaya nggak kejamah tikus, nggak kejamah cicak, nggak kejamah orang, bisa kita simpan, kita berikan kunci. Burung ini, Pak, hewan di daerah Amazon yang jangkaunya begitu sulit sekali. Siapa yang memerintahkan? Dan banyak sekali, Pak. Kura-kura, ikan di lautan. Itu adalah diberi siapa? Diberi ilham oleh Allah, diberi wahyu oleh Allah. Kalau kita namanya, kalau wahyu kepada Nabi dan Rasul, tapi dalam istilah wauhaina, kemudian aku wahyukan kepada mereka, dia ilhamkan kepada mereka, diperintahkan. Naluri pertama hidayah itu. Kemudian diimbangi dengan nafsu, ada keinginan. Kalau naluri dan nafsu, maka kalau tidak dikasih hidayah yang lain, yaitu namanya akal. Akal itu juga hidayah dari Allah. Setelah akal kemudian muncul ajaran agama Islam. Setelah agama kemudian ada namanya hidayah yang lain, yaitu namanya iman. Baru hidayah tauhid namanya taufik nanti itu iman. Jadi iman yang dalam diri kita itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kita beriman kepada Allah dan menjaga iman kepada Allah, maka iman itu akan semakin mantap dan semakin sempurna, akan diarahkan menuju Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim itu apa? Jalan tauhid, Pak. Shiratal Mustaqim itu tauhid, lurus jalannya. Dalam surat Al-Hajj, yang kedua ilmu, menghindarkan kerancuan. Hanya kita ngaji itu biar iman kita mantap. Yang kedua, ilmu bisa menghindarkan kerancuan. Kalau kita mengaji bisa menghindarkan kerancuan. Karena tidak berilmu, banyak orang merasa telah berbuat kebajikan. Rancu. Dalam surat Al-Kahfi disebutkan ayat 103 ayat 104. Al-Kahfi disebutkan. Kul hal nunabbiukum bi aksarina a'malan. Kul, katakan Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya? Aksarina a'malan. Amalnya banyak tapi rugi di akhirat nanti. Banyak kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan, banyak kebaikan-kebaikan yang mereka tebarkan di muka bumi. Begitu banyaknya aksarina a'malan. Tapi rugi nanti di akhirat, sia-sia. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yaksabuna annahum yuksinuna sun'a. Orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Jadi anggapan saja, anggapan mereka telah berbuat kebaikan begitu banyak, dan nanti di akhirat dia akan mendapatkannya imbalannya.
Tapi dikatakan oleh Allah SWT, mereka adalah orang yang paling rugi dengan amal-amalnya. Yaitu apa? Dhalla sa'yukum. Dhalla sa'yuhum adalah orang-orang yang sia-sia amal perbuatan mereka fil hayati dunya. Wa hum yaksabuna annahum yuksinuna sun'a. Padahal mereka mengira bahwa kebaikan-kebaikan yang mereka kerjakan di muka bumi ini nanti akan mendapatkan imbalan. Ternyata tidak, sia-sia di akhirat nanti. Dan dia termasuk adalah kelompok orang-orang yang rugi. Karena apa? Karena tidak didasarkan kepada ilmu pengetahuan. Dia mengerjakan sakarapnya sendiri. Mungkin kecampuran riya, mungkin kecampuran sum'ah, mungkin kecampuran ujub, mungkin kecampuran syirik, mungkin kecampuran hasudnya, mungkin kecampuran amalan-amalan yang lain. Dalam hadis disebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu hadis yang terkenal itu, orang yang paling pailit nanti di akhirat bukan orang yang perusahaannya disita oleh negara, bukan orang yang betul-betul pailit diputuskan oleh pengadilan agama, bukan. Siapa orang yang paling pailit nanti di akhirat? Orang yang banyak amalnya di dunia, tapi di akhirat habis. Karena apa? Karena ketika dia beramal di dunia, kebaikan yang begitu banyak tidak didasarkan kepada ilmu, tidak didasari dengan ngaji, sehingga dia tidak tahu. Sama dengan orang yang membawa barang pakai karung, diletakkan di sepeda motor sebelah kanan sebelah kiri, tapi bocor karungnya. Tapi karungnya bocor. Begitu sampai tujuan, karungnya sudah habis. Tinggal hanya karungnya saja, tapi isinya sudah habis. Karena apa? Di tengah jalan mereka sudah rontok dengan sendiri-sendirinya, mengucur-cur. Karena apa? Karena kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan di muka bumi tidak disadarkan kepada ilmu dan pengetahuan. Mungkin riya. Dia berbuat baik, tapi kepingin dipuji oleh orang. Dia berbuat baik karena ingin mendapatkan fasilitas-fasilitas, ingin mendapatkan kelebihan-kelebihan di hadapan manusia, atau pujian-pujian di hadapan manusia. Atau mungkin sum'ah. Dia selalu menampakkan amalan-amalan yang baik yang seharusnya dirahasiakan. Ini hati-hati dengan hanya sekilas HP. Monggo tahajud. Kalau jenengan tujuannya adalah sudah ada kesepakatan di dalam grup Al-Furqan. Di Al-Furqan sudah ada kesepakatan. Ayo Al-Furqan jamaahnya disemangati untuk sholat malam bersama-sama. Siapa yang bangun lebih dulu nanti memberitahu yang lain. Tidak ada masalah. Karena apa? Sudah berdasarkan perjanjian. Nawaitunya adalah membantu menasihati saudaranya. Saya bangun duluan, monggo bangun sholat tahajud, nggak apa-apa. Kalau dalam satu grup disepakati bersama-sama, aku tolong kok ditangeni. Iya aku ya tangenono, aku kesel iki, aku tangenono. Ada temannya bangunkan. Tapi kadang-kadang kita itu lata, tanpa ada kesepakatan, tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada permintaan dari siapa. Monggo tahajud, ini malam yang mustajabah, doa-doa, hati-hati. Sesuatu yang harus kita rahasiakan, ya rahasiakan. Jangan sampai ditunjukkan kepada orang lain. Orang puasa sunnah dengan puasa wajib Ramadan itu beda loh Pak. Kalau Ramadan buka bersama adalah hal yang syiar. Ramadan sahur bersama adalah syiar. Tapi kalau puasa sunnah, ya nggak apa-apa. Buka bersama setiap Senin, buka bersama setiap Kamis. Hal yang mestinya rahasia kadang-kadang kita bongkar. Wah, akhirnya kita tahu bahwa kita puasa Senin, tahu kalau kita puasa Kamis. Padahal puasa Senin dan puasa Kamis kita rahasiakan. Nabi itu nggak pernah sholat sunnah di masjid. Sholat ba'diyah dan qobliyahnya Rasulullah itu di rumah Pak, nggak di masjid. Begitu Rasulullah itu menyimpan ibadahnya. Jangan sampai ada yang tahu. Sehingga periwayatan tentang sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah sampai sekarang itu masih jadi persoalan. Alhamdulillah musyawarah nasional tarjih yang ke-35 di Gresik kemarin
Insya Allah sebentar lagi nanti akan ditanfid. Nanti ada namanya himpunan putusan tarjih pengembangan yang kedua. Nanti akan membahas masalah puasa sunnah, akan membahas masalah sholat sunnah. Nanti akan dibahas di HPT yang akan baru ini. Sudah diputuskan oleh musyawarah tarjih, tinggal ditanfid oleh PP, kemudian nanti jadi keputusan, dibentuk dalam buku namanya HPT pengembangan. Begitu dirahasiakan, Pak. Yang tahu siapa? Ummu Habibah, istri Rasulullah. Ya Aisyah yang tahu. Kata Aisyah, Rasulullah itu paling banyak kalau rukuk dan sujudnya baca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Bukan Nabi yang menceritakan, tapi Aisyah. Karena Aisyah mendengarkan kalau Nabi itu membaca kedengaran. Dirahasiakan. Tapi sekarang itu masuk luar biasa dengan media sosial itu. Orang berlomba-lomba menampakkan ibadahnya yang semestinya harus disimpan. Itu yang dikatakan dalam surat Al-Kahfi tadi. Wahum yaksabuna. Mereka mengira bahwa kebaikan-kebaikan yang mereka kerjakan di dunia akan mendapatkan imbalan di akhirat, akan menjadi suatu kebaikan. Bukan. Bahkan dikatakan biaksarina amala, orang yang paling rugi. Karena apa? Alladzina dhalla sa'yuhum, karena amalannya sia-sia. Mungkin juga kecampuran syirik. Dia ibadah tapi masih mempercayai nogodino, mempercayai weton, mempercayai apa yang diharapkan mendatangkan kemaslahatan, keselamatan, mendatangkan kemanfaatan, bisa menolak kemudorotan. Ada yang mengatakan bahwa itu ikhtiar nilai selamat. Jadi orang itu cenderung mencari selamat di dunia itu. Kadang-kadang kemudian menggunakan ikhtiar pakai hitung-hitungan. Tapi kalau kemudian meyakini bahwa karena hitungan weton itulah kemudian mendatangkan kemanfaatan, bisa menolak kemudorotan, itu yang nggak boleh. Itu yang namanya akan merusak amal yang kita kerjakan. Kita nggak tahu, Pak. Karena apa? Karena tidak mengaji. Itu pentingnya mengaji. Itu biar apa? Menghilangkan kerancuan dalam amal. Dan yang ketiga adalah ilmu adalah pemimpin amal. Jadi ilmu itu ada pemimpin amal. Ilmu berada di barisan depan. Ia mengarahkan, membimbing dan memberikan koreksi bagi pelakunya. Enak itu. Kalau kita punya ilmu, maka ilmu akan mengoreksi kita. Oh iya ya, ikan sudah waktunya sholat. Oh iya, kenapa kita bermalas-malasan untuk sholat? Orang bermalas-malasan itu termasuk orang yang bersifat sahun. Ara'aital ladzina yukadzibuna biddin. Kamu tahu orang yang mendustakan agama. Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Bermalas-malasan. Orang bermalas-malasan bayar zakat. Orang bermalas-malasan membantu orang lain. Tapi kalau ada ilmunya, dia akan dikoreksi oleh ilmunya. Ibadahnya nanti akan dipimpin oleh ilmunya. Syarat yang kedua yakin. Tadi ilmu ya. Yang kedua adalah yakin. Setiap orang berikrar harus meyakini kandungan kalimat syahadat dengan keyakinan yang kuat. Harus yakin. Kalau tidak yakin nggak bisa, Pak. Harus yakin. Dengan kalimat la ilaha illallah itu harus yakin. Setiap orang mengingkar kalimat itu harus meyakini dan penuh hati tanpa ada keraguan di dalamnya. Sesungguhnya dalam Al-Quran disebutkan, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan hanyalah orang-orang yang percaya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yaitu surat apa? Al-Hujurat. Al-Hujurat disebutkan. Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 15. Itu adalah orang-orang Al-Hujurat ayat 15. Apa-apa ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Siapa orang beriman itu? Alladzina amanu, mereka yang meyakini billahi pada Allah Subhanahu wa taala, wa rasulihi dan rasulnya. Jadi tidak cukup melafalkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi meyakini kebenarannya. Meyakini kebenarannya. Kenal taksir. Kenal suroko.
Suroko itu adalah penjelajah. Suroko itu adalah penjelajah padang pasir. Orang itu kalau kena Suroko itu insting untuk mencari orang itu paling hebat. Dia orang Arab namanya Suroko. Dia ikut sayembara, barang siapa yang bisa membawa Nabi Muhammad kembali ke kota Makkah, baik hidup maupun mati, maka dapat imbalan. Kalau sekarang ya miliaran, mungkin sampai triliunan, atau mungkin ratusan miliar. Suroko tampil, dia meyakini dia akan ketemu Nabi Muhammad. Pasti dia akan menemukan. Suatu ketika di tengah perjalanan dia ketemu sama orang. Saya tadi melihat 3 orang. Orang menuju ke arah sana. Tapi Suroko, itu paling orang pengembala unta. Suroko tidak mau diberitahu orang, Pak. Instingnya untuk mencari orang itu canggih. Siapa yang hilang di padang pasir, serahkan Suroko, pasti akan ketemu, baik itu hidup maupun mati. Walaupun hanya bajunya saja dibawa pulang, Suroko itu pasti bisa menemukan. Ketika sayembara, Suroko pergi mencari, ketemu Nabi, Pak. Begitu tahu Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar dan penunjuk jalan 3 orang itu, penunjuk jalan itu, langsung tiba-tiba kudanya terperosok, seret. Dia muncul pengetahuan, kenapa kuda kok terperosok? Kemudian ditancap lagi, naik kuda lagi, terperosok lagi kudanya, cekeluk mana, tiba mana. Dia meyakini ini betul-betul Nabi. Insting saya nggak mungkin. Saya tadi kuda itu larinya luar biasa dengan kecepatan tinggi. Kalau sekarang mobil itu mobil F1 gitu, push, yo nggak jatuh kok, yo nggak keceklok yo nggak kepleset kok. Kenapa ketika begitu Nabi Muhammad sudah kelihatan di depannya, tinggal nusuk atau tinggal tombaknya sudah siap, tinggal ditombak dari belakang, wassalam. Tapi apa yang terjadi? Kudanya terperosok, cekluk. Saya berapa kali? Sampai 2 kali. Dan yang terakhir sampai 3 kali. Dan ini yang paling parah, yaitu Suroko luka. Yakin Suroko bahwa ini Nabi ini. Ini Nabi ini. Kemudian mengucapkan dengan Nabi, kemudian diberitahu sama Nabi. Suroko meyakini. Tapi Suroko tidak langsung mengucapkan kalimat syahadat pada waktu itu. Suroko pulang kembali ke Mekah. Kemudian Nabi sampai di Madinah, Suroko datang ke Madinah. Oleh para sahabat, begitu Suroko yang pernah mau menghabisi Nabi, mau menistakan Nabi sebagai seorang Nabi atau menistakan ulama. Ingat, orang yang menistakan ulama, azabnya langsung. Kecuali kalau dia taubat, segera taubat. Kalau tidak segera taubat, dia nanti akan mendapatkan azab dari Allah langsung. Buktinya banyak, Pak. Siapa yang menistakan ulama, azabnya langsung. Kecuali kalau dia segera bertaubat. Jangan khawatir. Nabi Muhammad ini dinistakan ini sama Suroko, langsung kena jatuh. Kalau menurut akalnya manusia, amblas sudah. Wong Suroko itu kalau naik kuda itu, siapa saja yang hilang di padang pasir yang begitu luasnya, pasti akan ketemu sama Suroko. Walaupun yang ketemu itu hanya bajunya atau tanda-tanda, mbok pelananya, mbok bane, apa nih, ada tanda bahwa si A telah dimakan harimau, dimakan singa, atau dicabik-cabik atau membusuk. Minimal ada tanda bahwa orangnya ini sudah ketemu. Suroko ini. Kalau hanya menangkap Nabi Muhammad, dia meyakini betul pasti akan bisa menemukan, dan menemukan betul. Tapi oleh Allah dibatalkan sampai 3 kali, terperosok kudanya. Akhirnya Suroko meyakini, yakin ini Nabi. Ini nggak sembarang orang ini. Kalau bukan sembarang orang, sudah amblas sama saya sudah. Kemudian Nabi terus hijrah sampai ke Yasrib, ke Madinah. Suroko kembali ke Makkah itu. Kemudian baru Suroko kemudian masuk Islam. Nabi pernah mengatakan Suroko nanti akan menempati menggunakan baju kekaisaran. Kaisaran. Yaitu ucapan Nabi selalu benar.
Pada satu zamannya Umar bin Khattab perang mengalahkan Byzantium Romawi, maka dapat hadiah baju kaisar, kemudian dipakaikan Suroko. Walaupun memakaikan saja, yang penting Nabi benar bahwa Suroko nanti akan memakai baju kebesaran kaisar Romawi. Setelah Nabi wafat, Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab ketika perang Yarmuk bisa mengalahkan Romawi. Pada zaman Abu Bakar itu Umar Romawi, harta rampasannya berupa baju kebesaran kaisar Romawi dipakaikan kepada Suroko. Kebenaran ucapan Nabi ketika Nabi menyampaikan kepada Abu Dzar, ya, kamu datang sendirian, kamu hidup sendirian, nanti kamu mati sendirian. Tapi nanti ada segolongan orang muslim yang taat kepada Allah akan mengurus jenazah. Nabi wafat, Umar wafat, Abu Bakar wafat, Umar wafat, Utsman wafat, Ali wafat. Abu Dzar hidup seorang diri dengan istrinya dan anaknya kecil. Ketika istrinya menangis, ketika Abu Dzar dalam keadaan sakaratul maut, kata Abu Dzar, kenapa kau menangis? Maut pasti datang kok. Bukan masalahnya itu, siapa yang mengurus jenazahmu? Saya nggak punya apa-apa, kain kafan nggak punya. Kemudian Abu Dzar meninggal dunia, istrinya menangis, anaknya menangis. Tiba-tiba ada datang namanya Abdullah ibnu Mas'ud dengan rombongan menyisir kota Madinah. Kok melihat ada orang menangis, wanita menangis, orang tua menangis dan seorang anak kecil. Ditanya, langsung ternyata itu adalah Abu Dzar. Ibnu Mas'ud dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merawat jenazahnya. Kemudian dirawat jenazahnya, kemudian disolati dan dimakamkan. Ucapan Nabi pasti benar. Itulah yang penting, yakin. Yakin. Seperti yakinnya Suroko tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 7, baru 2. Ini sudah waktunya Isya. Di HP saya sudah ada pemberitahuan. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Insya Allah nanti ada syarat yang ketiga, ikhlas. Yang keempat, sidik. Yang kelima, al-mahabbah. Nanti kita buat persingkat biar nanti tidak terlalu lama memahami kalimat ini, biar kita cepat paham dan segera diamalkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Ila liqa wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.